Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak tanggal 15 Agustus 2021. Adik-adik bagaimana nih kabarnya hari ini? Kakak harap sehat selalu ya. Nah adik-adik sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 349, Semua yang Tercipta. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Adik-adik mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa bangun untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga ibadah kami bisa berjalan dengan baik, kami bisa mengikutinya dengan baik juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur Pujian, diambil Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Mazmur ayat pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum nih? Siapa yang tahu hari ini yang akan membawa firman Tuhan siapa ya? Ayo tebak, siapa ya? Benar, hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Cynthia. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Silakan Kak Cynthia. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali deh Kak Cynthia bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Adik-adik bagaimana kabarnya? Apakah di antara adik-adik ada yang sedang bersedih? Atau adik-adik semua saat ini sedang bersukacita? Kakak harap adik-adik semua saat ini selalu senang dan bersukacita ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan
untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, bacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab di Perjanjian Baru. Kira-kira kitab apa ya? Sebelumnya, adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Adik-adik, Kak Sintia mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak siapa sih penulis kitab Roma ini? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, Kak Sintia kasih tahu ya. Penulis kitab Roma adalah Bapak Paulus atau Rasul Paulus. Jadi, Bapak Paulus ini menuliskan surat kepada jemaat-jemaat di kota Roma. Makanya, kitab ini dinamakan kitab Roma karena diperuntukkan untuk jemaat di kota Roma. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik Bapak Paulus itu menuliskan surat untuk jemaat di Roma? Ternyata adik-adik Bapak Paulus menuliskan surat untuk jemaat-jemaat di kota Roma itu karena orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma memandang rendah orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang yang bukan Yahudi ini tidak baik karena mereka tidak menjalankan hukum Taurat pada saat itu. Nah, karena hal itulah, karena orang-orang Yahudi yang memandang rendah orang-orang bukan Yahudi itu, Bapak Paulus mau mengingatkan mereka kalau sebenarnya mereka semua atau semua orang itu, semua manusia yang ada di bumi itu sebenarnya sama di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah rela mati, sudah menebus dan menyelamatkan kita di kayu salib, adik-adik. Tuhan Yesus sudah bersedia mati di kayu salib untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama, untuk papa, dan untuk semua orang supaya hidup kita baik. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, Tuhan Yesus sudah peduli sama kita, kita diingatkan juga untuk
mengasihi kembali Tuhan Yesus. Dengan cara apa ya kira-kira kita bisa mengasihi Tuhan Yesus? Ada banyak ya adik-adik caranya. Pertama, dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin saat teduh, rajin baca Alkitab, rajin ikut IHMPA. Kemudian kita juga bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari orang-orang yang terdekat dulu. Misalnya adik-adik di rumah, adik-adik bersikap baik kepada mama, kepada papa, kepada kakak, dan siapapun orang yang ada di rumah. Adik-adik bisa membantu mama di rumah, adik-adik bisa membantu papa atau kakak di rumah. Sehingga kita tidak hanya menerima kasih dari Tuhan Yesus, tapi kita juga meneruskan kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Sekarang Kak Cynthia mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama lagu Yesus Sayang Semua, tapi adik-adik mari kita berdiri. Adik-adik sudah berdiri semua? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau mengakhiri pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan mau tetap menyertai kami, Tuhan mau memberkati kami dalam tumbuh kembang kami, dalam kehidupan kami, supaya kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cynthia. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 236, Dihapuskan Dosaku. Adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita. Mari berdiri dengan sikap yang baik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya bait 1 sampai 3. Sorga dalam terang, aku percaya.
Silakan duduk adik-adik. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami agar tetap sehat selalu. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan mereka. Walaupun di saat pandemi kami masih beribadah online lewat media YouTube atau Zoom. Kami bersyukur masih bisa beribadah walau di rumah saja. Begitu pula dengan sekolah kami. Sampai saat ini kami masih bersekolah pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Mama dan Papa dari adik-adik layan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, berikan mereka umur panjang Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaannya, berkati mereka yang selalu membimbing adik-adik dalam masa pertumbuhannya Tuhan, bantu mereka Tuhan, sertai mereka dalam setiap hal yang mereka lakukan Tuhan, dan kiranya Engkau yang selalu menuntun mereka di setiap langkah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak layan PAGPIB Horeb. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kakak-kakak layan Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, berikan mereka umur panjang Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka Tuhan. Berkati mereka di setiap hal yang mereka lakukan Tuhan, tuntun mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Horeb. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati gereja kami, berkati Bapak Pendeta, berkati Ibu Pendeta, berkati para majelis, berkati jemaat Tuhan, berkati setiap kegiatan yang akan dilakukan di gereja kita Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk negara kami, negara Indonesia. Berkati Tuhan negara ini, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, serta para pejabat negara yang terdekat dengan kami Tuhan. Tuhan kiranya berkati mereka, bantu mereka untuk menjalankan negara ini, agar negara ini bisa menjadi negara yang lebih baik Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan dalam masa pandemi COVID saat ini, kiranya Engkau yang selalu melindungi kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari segala penyakit Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memberkati para dokter, para suster, tenaga medis yang bekerja Tuhan. Bantu mereka Tuhan dalam setiap hal yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau yang mau membantu, memberkati Tuhan agar pandemi ini bisa cepat berlalu Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapkan uang persembahannya, lalu dititipkan ke Mama dan Papa ya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
Adik-adik mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh adik Samuel. Silakan adik Samuel. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan ini, supaya bisa menjadi saluran berkat untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News nih. PA News yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Lalu kakak juga ingin berterima kasih kepada mama papa yang sudah mendampingi adik-adik dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Yang kedua, kakak ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak yang bertugas, yaitu ada Kak Cynthia yang membawakan firman Tuhan, lalu ada juga Kak Ero yang sebagai gitaris. Lalu yang ketiga, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik yang ingin mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa titipkan uang persembahannya kepada mama atau papa yang nantinya akan diserahkan ke rekening GPIB Horeb. Lalu yang keempat, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik dan juga mama papa yang ada di rumah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari virus COVID. Lalu yang terakhir, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak di setiap minggunya. Itu saja PA News hari ini. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, ibadah kita sebentar lagi akan berakhir, tapi sebelum itu mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Ikutin gaya kakak ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami di pagi hari ini. Sehingga kami semua dapat beribadah bersama-sama, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati setiap aktivitas yang kami lakukan 1 minggu ke depan, bahkan sampai nanti kami dapat bertemu kembali dalam ruang virtual untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami memohon anugerah Tuhan. Adik-adik silahkan duduk. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.